Dekranasda Belu. Setelah menghilang selama 3 tahun, di tahun 2024, Dekranasda Belu mendadak terkenal hingga ke panggung nasional. Sayangnya Dekranasda Belu bukan terkenal karena prestasi, melainkan karena adanya dugaan korupsi yang menyeret nama istri bupati. Sepanjang sejarah, baru kali ini istri orang nomor 1 dipanggil polisi karena dugaan kasus korupsi. Berbagai media massa, bahkan media nasional menyorot kasus ini. Bahkan kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda. Salah satu alasan mendasar Polda mengambil alih kasus ini adalah karena kasus ini butuh penanganan khusus. Hal yang biasa apabila kesatuan atas membackup pekerjaan Satwil, terutama pekerjaan yang butuh penanganan khusus dan menjadi atensi seperti kasus extraordinary crime, termasuk kasus-kasus korupsi, ungkap Kabid Humas Polda. Berbagai pihak lantas bersuara mendukung dan meminta pihak kepolisian agar kasus tersebut segera dituntaskan. Seperti aktivis anti korupsi, Aliansi Rakyat Anti Korupsi NTT, Aliansi Forum Masyarakat Belu Anti Korupsi, Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia, Pemuda Pancasila, hingga anggota Komisi 3 DPR RI, dan beberapa lainnya. Kabar terbaru, 3 saksi tambahan kasus Dekranasda sudah diperiksa Polda. Jika menilik dugaan kasus korupsi ini, maka hingga saat ini tak ada yang tahu penggunaan dan pemanfaatan dana hibah tersebut. Bahkan kabar tentang dana hibah ke Dekranasda ini pun terkesan tertutup rapat dan tidak pernah dipublikasi di media massa. Bahkan hanya beberapa ASN yang mengetahui adanya dana hibah tersebut. Informasi yang beredar, Dekranasda diduga telah menerima hibah berturut-turut setiap tahunnya, sejak tahun 2022. Satu-satunya berita yang muncul mengenai penggunaan dana ialah adanya dugaan bahwa dana tersebut digunakan untuk rehab gedung Galeri Tenun, yang nyatanya terlihat masih sangat layak digunakan. Bahkan hingga kini tidak nampak adanya tanda-tanda rehab pada bangunan tersebut. Alhasil penggunaan dana tersebut masih menjadi sebuah misteri yang hingga kini tak diketahui rakyat. Dugaan kasus korupsi ini masih terus berproses di Polda dan publik menantikan kelanjutan kasus ini. Bupati bahkan pernah berjanji akan menaruh perhatian pada penegakan hukum. Melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah-sekolah, penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Namun siapa sangka, begitu kasus dugaan korupsi ini diusut oleh kepolisian, Bupati langsung menyurati Kapolri. Poinnya adalah Kapolres dinilai menyalahgunakan kewenangan dengan menyelidiki dugaan kasus korupsi. Jika dana itu aman-aman saja, mengapa Bupati sampai bereaksi sedemikian rupa? Dari sinilah muncul satu pertanyaan menggelitik. Jika dana itu aman-aman saja, mengapa berlanjut dan terus diproses di Polda?